Soul Ministry mempersembahkan Membangun Komunikasi 2. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Komunikasi tersebut adalah kita nggak perhitungan ya soal uang dalam keluarga. Saya kasih kesaksian saya dulu waktu saya kuliah. Kedua adalah kita tidak melihat hal-hal kecil yang mengganggu di dalam hubungan tersebut. Karena kalau di rumah, kalau saling mengkritik, kritik adalah tidak menyukai tabiat orang lain dan bukan tidak menyukai, maksudnya gini. Saat itu saya lagi kuliah, saya nggak punya waktu untuk bersih-bersih terlalu bersih. Saya mau aja panggil Go-Clean, sekarang enaknya ada Go-Clean ya. Dulu nggak ada. Dan nggak ada Go-Clean, saya mesti orang semua digaji per jam untuk membersihkan rumah. Jadi ya semuanya menyadari kekurangan masing-masing dan bukan menerima kelemahan, tetapi ya mahasiswa saat itu. Dan apa yang terjadi, kita hidup rukun. Pada waktu kita hidup rukun, kita belajar pelan-pelan di dalam merubah. Artinya saya nggak salah sekarang rumah saya nggak berantakan, nggak semua segala macam. Ada orang berubah bukan dengan sendirinya, dengan natural. Mungkin kita nggak tahu, makanya saya katakan kemarin, kalau Tuhan aja tidak bisa merubah manusia, kenapa kita mencoba merubah manusia? Kalau gitu kita nggak perlu kita berbaik sama orang, bukan. Tuhan katakan, jadilah sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna, yang Dia memberikan hujan. Memberikan hujan, ada orang memanfaatkan hujan, ada orang yang tidak memanfaatkan hujan, tapi Tuhan nggak marah kepada orang-orang yang tidak memanfaatkan hujan tersebut. Dan memang firman Tuhan katakan, kemurahan Allah yang membawa orang dalam pertobatan. Kemurahan Allah tidak membawa orang kepada pertobatan. Contohnya orang Israel, 600.000 orang. Tuhan kasih kemurahan setiap hari mujizat, tidak membuat pertobatan. Pertobatan hasil dari mana? Bukan dari kemurahan. Pertobatan terjadi karena ketetapan hati kita. Pada waktu kita mengatakan, saya mau hidup. Karena saya melihat kebaikan Tuhan, saya mau hidup. Bukan kebaikan Tuhan yang membawa kita dalam pertobatan, tetapi keinginan kita ke dalam hidup yang membawa kita dalam pertobatan. Di situ, kalau misalnya dikatakan, saya pernah ada berkata seorang, kita harus berbuat baik kepada orang supaya orang tersebut bertobat. Anda pernah dengar nggak pernyataan seperti ini? Apa saya doang? Kita harus berbuat baik kepada orang supaya orang tersebut bertobat. Apa yang terjadi? Bertobat nggak orang tersebut? Tidak bertobat. Kalau gitu saya nggak usah berbuat baik. Bukan. Tuhan katakan, jadilah engkau sempurna seperti Bapakmu juga di surga sempurna. Dia memberikan hujan kepada orang baik dan orang jahat. Kita tetap berbuat baik kepada orang bukan supaya orang tersebut bertobat, tapi karena kita mempunyai nature, kita mempunyai sifat Allah bahwa kita berbuat baik kepada semua orang. Menabur. Padahal kita menabur jangan targeted. Seperti yang ngomongnya, jangan saya mau berbuat baik dengan orang tersebut supaya orang itu menerima Tuhan, supaya orang itu bertobat. Nanti kalian akan dikecewakan. Firman Tuhan katakan, harapan yang tertunda akan mengeringkan tulang. Kok orang tersebut nggak bertobat-tobat? Kok orang tersebut nggak berubah-ubah? Saya sudah tinggal serumah sama dia, tetapi kok nggak mau berubah-ubah terus? Ya karena kalian ingin mau lebih daripada Allah. Allah aja nggak bisa merubah orang. Kita mau melebihi Allah, dan apa terjadi? Kita selalu gagal. Nah, itu yang dia punya komunikasi. Kita komunikasi di rumah, waktu kita membangun komunikasi karena kita memang mau hidup rukun. Karena paling nggak enak itu kalau di rumah lagi ribut. Kita membangun hubungan, membangun segala sesuatu. Tadi saya di mobil, saya baru ngomong, kalian membangun hubungan. Kalian melakukan segala sesuatu di dunia ini, bukan buat diri kalian sendiri. Tetapi kalian mempersiapkan sesuatu untuk generasi berikutnya. Apa maksudnya generasi berikutnya? Begini, kalian mempunyai komunikasi yang baik, seorang bapak sama ibu, suami dan istri. Kenapa kalian hidup rukun? Bukan buat diri kalian saja, tapi untuk generasi berikutnya. Siapa? Anak-anak kalian. Kalau anak-anak kalian melihat bapaknya ribut, mbaknya ribut, apa yang terjadi dengan anak tersebut?
semakin ribut. Guru kencing berdiri, kencing itu jangan dikatakan, ada kan peribahasanya ya, itu dia buat. Murid kencing berlari. Artinya murid itu akan melihat apa yang dilakukan oleh gurunya. Seorang anak akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kalian melakukan apapun di dunia ini, sesuatu yang Tuhan lakukan, maksudnya Tuhan yang mau dalam hidup kita. Komunikasi yang baik, ekonomi yang baik, semua yang baik, bukan buat kalian sendiri. Tapi kalian mempersiapkan apa yang ada untuk generasi berikutnya. Kayak contoh seperti ini, kita dalam perjalanan, ada tadi saya lagi ngomong. Saya pernah cerita ya, di Afghanistan. Di Afghanistan ada kurang lebih waktu itu 1 hari, kemarin saya dulu ngomong 2 triliun per hari. Selama 20 tahun orang Amerika, pemerintah Amerika injek duit ke Afghanistan 2 triliun per hari. Ternyata kita hitung-hitung ternyata 4 triliun 1 hari. Per hari, selama 20 tahun. Kalian kalau punya uang 4T dikasih orang pemerintah Amerika 4T 1 hari, terus selama 20 tahun jadi apa? Menjadi orang yang paling kaya. Kenapa? Orang yang paling kaya sekarang, Bill Gates hartanya cuman 60 apa 80 miliar dolar. Amerika sudah ngasih hampir 2.000 miliar dolar ke Afghanistan. Kalau dikatakan bahwa di Afghanistan, kenapa orang Amerika memberikan begitu banyak ke orang Afghanistan? Itu yang firman Tuhan katakan. Tuhan akan memberikan harta orang dunia akan diberikan kepada anak-anak Tuhan. Apa itu? Tuhan mempersiapkan segala sesuatu itu baik. Segala sesuatu itu mudah. Kalau segala sesuatu menjadi sulit, itu atas akibat dari perbuatan kita sendiri. Tuhan memberikan sesuatu yang baik, 4 triliun 1 hari di negara Afghanistan. Kalau ada orang berpikir, bagaimana caranya kita membuat gereja di sana ya? Pasti hasilnya powerful. Yes, 4 triliun 1 hari. Dan di backup sama tentara Amerika. Tapi sampai hari ini, saya belum pernah dengar ada gereja di Afghanistan. Selama 20 tahun. Kayak gak pernah dengar. Kalau bahasa Inggrisnya, what a waste. Tuhan akan mengambil harta orang dunia akan diberikan kepada anak-anak Tuhan seperti itu. Untuk mempersiapkan generasi berikutnya menjadi lebih baik, lebih gampang. Kayak saya ngomong dengan istri saya bekerja dengan sekuat tenaga, bukan buat diri saya sendiri atau istri saya sendiri, tetapi buat anak-anak saya, nanti kalau mereka menjadi besar, mereka nggak terlalu sulit hidupnya. Saya akan sekolahkan di sekolah yang baik. Saya akan berikan tempat komunitas yang baik supaya mereka bertumbuh. Gunanya apa? Supaya nggak mengalami masalah-masalah yang saya alami. Dan apa yang terjadi? Itu. Kalian di dalam keluarga, di dalam punya komunikasi yang baik, di dalam ekonomi yang baik. Bukan buat kalian saja, tapi kalian mempersiapkan untuk generasi berikutnya. Apa itu generasi berikutnya? Kalian diberikan tugas sama Tuhan. Itu tugas. Kalian gak bisa selfish hanya cuma dibuat diri saya sendiri. Yaitu apa? Setelah saya mempunyai uang sebesar seperti ini, saya akan pensiun, saya akan pakai buat keperluan saya sendiri sampai saya mati. Itu selfish sekali. Kenapa saya bilang selfish? Kalian gak memikirkan generasi berikutnya seperti apa. Saya pernah ngomong waktu itu ya, kenapa saya berpikir tentang buat seperti begini, saya memikirkan generasi berikutnya akan lebih gampang di dalam menerima Tuhan. Ada gereja, banyak-banyak gereja, banyak-banyak komunitas, biar mereka lebih gampang, lebih mudah menyerap di dalam Tuhan. Kenapa banyak penginjilan di Facebook, di Instagram, segala macam, bukan hanya untuk menginjili orang saja, tetapi buat generasi berikutnya jauh lebih gampang. Itu dikatakan. Semua adalah kenapa kita melakukan ini semua, ujung-ujungnya adalah kitab Kejadian 1:26 kalau nggak salah ya. Tuhan katakan kita mau be fruitful, kita mau beranak cucu. Beranak cucu menjadi berkembang. Dikatakan lagi setelah beranak cucu, be fruitful, step berikutnya adalah berlipat ganda. Berlipat ganda buat apa? Buat generasi berikutnya sekali lagi. Sorry ya, kalau semua di sini, semuanya orang mengenal Tuhan, mayoritas mengenal Tuhan, anak cucu kita akan lebih gampang menyerap Tuhan. Ya, bagaimana dengan Amerika?
Amerika kalau bisa dikatakan terlalu nyaman. Negara Amerika itu mirip sekali dengan negara Eropa. Di sini kalau tahu ya, negara-negara Eropa. Dulu negara-negara Eropa, rumah-rumah ibadah gereja itu penuh. Di mana-mana penuh. Tapi gereja-gereja sudah terlalu sombong, tidak mau memperkuat diri. Dan apa yang terjadi? Gereja-gereja ditinggalkan. Dan negara yang ateis yang terkenal, yang paling terkenal sekarang di negara Eropa. Semua gereja menjadi kosong. Dan yang lebih parah lagi, orang ateis hidupnya lebih baik dibandingkan orang-anak gereja. Menggenaskan ya. Orang-orang ateis hidupnya lebih baik dibandingkan anak-anak gereja. Tuhan katakan bahwa kamu disuruh beranak cucu. Kalian disuruh berlipat ganda. Kalian disuruh untuk memenuhi dunia ini. Taklukkanlah dan berkuasalah. Dan dikatakan bukan berkuasa terhadap manusia, tapi berkuasa kepada burung-burung, ikan-ikan, dan seluruh yang ada di dunia ini, materi segala macam harus dikuasai. Tapi kita nggak mau ambil. Kita nggak mau ambil. Dan apa yang terjadi? Orang dunia yang ambil. Waktu orang dunia yang ambil, baru kita kebingungan. Kok diambil sama orang-orang dunia? Kok diambil dia punya hutan-hutan yang baik segala macam? Pernah saya cerita ya, kenapa Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada orang Filistin? Harusnya diberikan kepada Yusuf ya. Yusuf katakan, Yusuf kembali. Setelah dia beres ya, suruh kembali ke tanah Kanaan. Ternyata kalau hitung dari tahun per tahun, dari zamannya Adam ke zamannya Abraham, itu 1000 tahun. Boleh percaya, boleh enggak. Itu benar 1000 tahun. Jadi dengan kata lain, Adam 30 tahun, apa 40 tahun, 60 tahun kemudian meninggal, baru ada Abraham. Hebat ya. Saya baru bukan, luar biasa banget. Dari zaman Abraham ke Adam 1000 tahun. Berarti sedikit lagi Adam melihat Abraham. Abraham melihat manusia pertama. Gak mungkin. Saya gak tahu. Pokoknya kalian boleh cari sendiri. Dari Adam ke Abraham 1000 tahun. Dari Abraham ke Musa 1000 tahun. Dari Musa ke Daud 1000 tahun. Dari Musa ke Daud 1000 tahun. Dan yang lebih konyol, dari Musa sampai ke Daud 1000 tahun, orang Israel nggak bisa ngasah pisau. Berarti 1000 tahun, saya dulu pikir 400 tahun. Ternyata 1000 tahun. Dalam 1000 tahun, orang Israel nggak mau take over keahlian orang Filistin. 1000 tahun. Dan akhirnya baru zamannya Daud take over semuanya. Daud bikin, dan apa yang terjadi waktu zamannya Salomo luar biasa. Seluruh dunia melihat kepada Salomo. Melihat apa? Melihat hikmatnya. Enggak. Orang ratu dari selatan, selatan. Saya bayar selatan kan ya? Dari selatan ya. Datang kepada Salomo untuk lihat bait Allah atau lihat apa? Apa yang dilihat? Firman Tuhan katakan waktu Ratu Selatan itu datang, dia lihat tata, cara makan, cara berpakaian pegawai. Dia lihat semua istananya, kerapihannya segala macam. Apa yang dilihat? Mata. Orang dunia itu nggak bisa lihat rohani. Orang dunia melihat mata. Dan dikatakan setengahnya pun, Salomo dikatakan, orang Ratu Syeba itu, dia overwhelmed, atau bahasa Inggris kalau misalnya bahasa Indonesia tercengang, bukan tercengang full, dia bilang baru setengahnya udah tercengang. Dia bilang setengahnya pun, dia bilang yang saya dengar ini setengahnya pun gak ada, masih banyak lebih lagi dilihat oleh mata. Orang dunia gak bisa melihat dengan rohani, dengan mata. Salomo diperlihatkan oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan Allah dalam bentuk mata. Dan apa yang terjadi? Orang Ratu Syeba itu bertobat. Kenapa saya ngomong seperti ini? Kalian hidup di dalam keluarga hidup rukun. Bukan biar orang lain bertobat. Enggak. Orang nanti akan tercengang. Tercengang dulu dengan kehidupan kalian.
Tuhan mau kalian hidup berkuasa. Itu penting sekali. Salomo itu benar-benar berkuasa. Pada waktu orang itu berkuasa, nantinya mereka akan bertanya, adakah Allah dalam kehidupan kalian? Pada waktu mereka melihat ada Allah dalam kehidupan kalian, mereka akan tercengang dulu. Waktu mereka akan tercengang, kenapa mereka tercengang? Tercengang karena kalian hidup berkuasa. Sesuai dengan yang Tuhan katakan di kitab Kejadian 1, aku akan membuat kamu berkuasa di dunia ini. Berkuasa gimana? Dengan dilihat oleh mata. Jadilah terang, jadilah garam dunia, semua berhubungan dengan badan atau indera, mata dan indera perasa. Kenapa saya selalu fokuskan kalian harus hidup lebih baik lagi, hidup lebih baik lagi, bukan buat kalian saja, buat generasi berikutnya. Waktu kalau dikatakan, ya umur saya seperti begini, saya waktu baca hari ini saya bagus banget ya tentang Paulus. Paulus dia pertama berapi-api, dia menginjili ya kesana kemari luar biasa. Tetapi beberapa tahun ternyata Paulus itu meninggal tahun 68 setelah Tuhan Yesus ya, tahun 68. Jadi ternyata mungkin Paulus umurnya 50-an kali ya. Tuhan Yesus dilahir di tahun 0, Paulus mungkin lahir di tahun 14 atau bagaimana. Nah, dulu saya berpikir Paulus ini mempunyai semangat yang luar biasa. Tetapi pada akhir-akhir hidupnya, dia give up. Kenapa saya bilang give up? Tertulis. Kenapa saya bilang give up? Atas kesalahan-kesalahan sendiri yang dilakukan oleh Paulus. Bahwa dia seharusnya tidak mengalami penderitaan-penderitaan yang harus dialami. Contohnya gimana? Dia nggak seharusnya pergi ke Yerusalem. Seharusnya dia nggak balik ke Yerusalem. Kenapa? Bukankah itu dengan Tuhan? Enggak, Tuhan sudah kasih tahu, jangan kamu pulang ke Yerusalem. Dia kirimkan beberapa nabi, 1 nabi, 2 nabi, saya lupa. Jangan kamu kembali ke Yerusalem. Tapi Paulus kekeh, kalau bahasa Sundanya, tetap mau ke Yerusalem. Jangankan diikat, saya mati pun di Yerusalem gak ada masalah. Dan apa yang terjadi? Paulus down. Ada tertulis juga waktu dia 4 tahun sebelum dia meninggal, dia nulis ke Timotius. Timotius adalah satu orang yang dipersiapkan sama Paulus untuk mempersiapkan untuk menjalankan misi tugas punya Paulus. Jadi Tuhan sudah kasih ke Paulus dan Paulus meneruskan kepada Timotius. Dan 4 tahun sebelum dia meninggal, dia nggak tahu ya sebelum meninggal, Paulus ngomong begini, waktuku telah tiba, darahku akan dicurahkan. Dan mahkota kemenangan sudah diberikan kepada aku. Ini sebenarnya bukan perkataan penghiburan, tapi kesedihan. Kenapa saya bilang kesedihan? Paulus berpikir bahwa beberapa bulan kemudian dia akan mati. Tapi 4 tahun kemudian dia baru mati. 4 tahun kemudian. Dan Paulus sudah menyerahkan tugas ini kepada Timotius. Yang harusnya Paulus itu sampai titik darah penghabisan dia akan lakukan terus-menerus, dan bisa dikatakan gua harus mempersiapkan ini untuk generasi berikutnya. Harus generasi berikutnya dipersiapkan. Dan Paulus menyerahkan kepada Timotius. Dan Paulus komplain. Dimas dan dua orang dia komplain telah meninggalkan aku. Paulus kamu cepat Paulus ngomong kepada Timotius kamu cepat-cepat kembali kepada aku, tolong dibawa kitab-kitab segala macam, karena Dimas dan 2 orang, 1 orang itu telah meninggalkan aku. Dia ngeluh tentang hidup dia, dan gak ada yang melayani aku lagi. Kenapa seperti itu? Pada waktu kalau kita mempersiapkan, punya semangat luar biasa, kita mempersiapkan segala sesuatu buat generasi berikutnya, kita gak ada kepikiran untuk pensiun. Kita nggak ada kepikiran untuk meninggal sampai titik darah penghabisan. Kenapa saya bilang titik darah penghabisan? Kalau perlu saya tidak mati. Saya memikirkan, saya kenapa mau umur panjang? Bukan buat diri saya sendiri. Kalau kalian ingin umur panjang, kalau kalian ingin diberkati, kalau kalian ingin punya untuk diri sendiri, kalian tidak akan mendapatkan apa yang seharusnya kalian dapatkan. Tapi pada waktu kita memikirkan generasi berikutnya, Paulus tidak akan ngomong, darahku
saatku sudah tiba. Paulus bisa ngomong kepada Tuhan, berikan aku waktu lagi 15 tahun. Seperti Raja Hizkia. Padahal Tuhan katakan, kamu akan mati, penyakit ini tidak akan sembuh. Raja Hizkia seperti apa? Gak berikan saya lagi waktu umur. Tapi Raja Hizkia, dia mau umur untuk kepentingan pribadi. Dan apa yang terjadi? 10 tahun, 15 tahun. 15 tahun dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Yang akhirnya seharusnya dia mati. Lebih bagus mati. Kenapa? Masih lebih bagus ya. Bukan berarti apa yang dilakukan oleh Hizkia sesuatu yang buruk. Permintaan dia baik, tapi dia tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Yaitu apa? Untuk generasi berikutnya. Untuk generasi berikutnya. Kalau kita memikirkan untuk generasi berikutnya, apa yang terjadi? Kita nggak mau cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Ada 2 ayat yang Tuhan katakan dalam firman. Banyak sekali orang memakai 2 ayat ini yang dikatakan bahwa Tuhan waktu di kayu salib dikatakan sudah selesai. Artinya satu pertandingan kalau sudah selesai, ada waktunya sudah selesai. Itu satu. Dan kedua yang tadi ayat yang Paulus katakan, saatku telah tiba, darahku akan dicurahkan, aku telah dia mau beres. Dua-duanya salah dimengerti. Kenapa saya bilang salah dimengerti? Tuhan Yesus, saya berpikir Tuhan Yesus ini mau cepat-cepat kembali kepada Bapa. Sudah selesai. Siapa di sini kalau kita ngerjakan tugas, cepat-cepat mau pulang ya? Atau bagaimana? Karena kita yang ibaratnya sudah selesai pekerjaan. Dulu saya berpikir Tuhan Yesus mau buru-buru ke surga. Udah 4 di dunia ini. Udah 4 ngeliat kita, kalian semua. Kita udah 4 ngeliat kita semua. Waktu saya baca lagi, Tuhan Yesus kan ngomong seperti ini. Sebenarnya saya nggak mau kembali ke surga. Kenapa ada ngomong seperti gini? Dikatakan Tuhan ngomongnya memang nggak seperti gitu, tapi saya ngomong sebenarnya saya nggak mau kembali ke surga. Tetapi kalau saya nggak kembali ke surga, Roh Kudus tidak bisa datang. Artinya Tuhan Yesus nggak mau meninggalkan dunia ini, nggak mau. Dia mau bersama-sama kita untuk memerintah di sini dan melayani kita sampai Maranatha, nggak Maranatha ya, sampai kiamat tanda petik. Tetapi Tuhan Yesus ngomong, kalau saya tinggal di sini melayani kalian terus-menerus, Roh Kudus nggak bisa datang. Alangkah lebih baiknya kalau Roh Kudus itu datang, sehingga saya kalau harus memilih, saya memilih di sini bersama-sama kalian di dunia ini, memerintah. Saya nggak mau cepat-cepat ke surga. Tapi kalau saya nggak ke surga, kalau saya nggak kembali kepada Bapa, Roh Kudus nggak bisa datang. Itu pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus bukan mau cepat-cepat kembali ke surga dan udah dikatakan gue udah nggak mau lagi di dunia lagi. Dunia ini penuh dengan masalah. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita akan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya di sini. Gunanya apa? Yang tadi, beranak cucu, berlipat ganda, penuhilah dunia ini, taklukkanlah, berkuasalah. Itu dalam pikiran Yesus. Dalam pikiran Yesus bahwa setiap dari kita itu berkuasa. Dan tujuan gimana? Sekali lagi, manfaatkan waktu kita, uang kita, tubuh kita sampai detik-detik terakhir. Kalau perlu sampai detik terakhir kita katakan, kalau pekerjaan masih kita rasa kurang, Tuhan saya mau lebih lagi umur lagi. Saya nggak mau tahu. Pernah saya ada satu kesaksian sedikit waktu kejadian COVID pertama kali. Dan saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan sudah suruh saya berjalan ke sana, Tuhan akan membawa saya sampai ke sana dan saya akan kembali. Kenapa? Saya nggak percaya kalau saya gagal di tengah jalan. Saya nggak percaya. Kalau Tuhan sudah ngomong saya suruh ke sana, saya akan sampai dan saya akan kembali. Kembali kemana? Bukan kembali ke surga. Kembali dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan suruh. Itu yang saya percaya. Kenapa? Ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita sampai detik-detik terakhir. Detik terakhir itu apa? Kalian tentukan. Kalian yang tentukan sendiri. Enggak, kalau maut itu datang, saya udah gak bisa berbuat apa-apa. Kalian tentukan sendiri. Kalau Raja Hizkia aja katakan bahwa hari ini penyakit ini kamu akan mati, kamu akan dikuburkan. Hizkia katakan, saya mau lebih lagi. Kalau Hizkia aja diberikan kepada kita, diberikan sama Tuhan kepada Hizkia, umur lagi untuk melaksanakan sesuatu, bagaimana mungkin lagi kita? Hizkia nggak punya Roh Kudus.
Hizkia nggak punya Tuhan Yesus. Tapi kalian punya Tuhan Yesus. Katakan, enggak. Kalau Tuhan suruh saya ke sana, saya akan pergi sampai dan saya akan kembali. Itu iman. Itu harus kalian lakukan. Karena kenapa? Pada waktu kalian tidak mempunyai visi yang jelas, kalian tidak mempunyai tugas yang jelas, kalian tidak akan mengerti. Ini nyampe nggak ya? Ini nyampe nggak ya? Kalian tidak akan menata apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Komunikasi tadi, kadang-kadang kalau kita balik lagi di komunikasi keluarga, mari saya cerita ya. Kenapa kalian lebih bisa, atau kita semua lebih bisa hidup akrab dengan teman? Kadang nggak satu rumah. Itu kan. Jadi problemnya karena tidak satu rumah, karena kita cuma ngobrol cuma 1 minggu, cuma 1 jam atau setengah jam, makanya bisa akrab. Coba kita satu rumah, ketemu masih oke di luar setiap hari. Tapi kalau sudah serumah, biasanya kan bangun tidur ketemu dia, lagi makan siang ketemu dia, mau diem di rumah ketemu dia, malam sebelum tidur ketemu dia lagi. Dan apa yang terjadi? Semua kejelekan kita dilihat. Nah, ini menjadi konflik ya dalam keluarga, dalam suami dan istri. Kalau saya sama Aling dulu, sama istri saya, itu ribut itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Banyak sekali problem. Tapi puji Tuhan, saat itu Tuhan kasih fondasi buat saya dalam hubungan. Tuhan kasih satu perkataan, saya nggak dapat dari orang lain, ini dapat dari sendiri dari Tuhan. Beberapa tahun kemudian baru saya mendengar ada orang ngomong seperti itu. Tuhan ngomong sama saya, jangan sekali-kali kamu berkata cerai atau pisah. Padahal saya masih baru pacaran loh, belum ada ikatan apapun. Dan apa yang terjadi itu fondasi saya berdua. Walaupun saya ribut sebanyak gede-gede, di pikiran saya nggak ada putus, nggak ada. Saya marah besar segala macam, tapi nggak ada pikiran putus. Itu sebagai itu cuma hanya emosi sesaat ya, berantem segala macam, tapi saya nggak ada pikiran putus. Jadi nggak ada pikiran putus. Nah, itu fondasi di dalam kita membangun hubungan, membangun keluarga. Itu yang nolong saya dengan istri saya. Jadi, sekarang Kak Hengki enak ya, tidak pernah ribut sama istrinya. Siapa bilang? Kalian kan nggak tinggal sama saya, nggak tahu. Tahu cuma kita akrab doang. Nah, di dalam kalian berkomunikasi, di dalam keluarga, gini, saya dengan istri saya karena ada satu kewajiban, karena saya sudah dipersatukan sama Tuhan, lingkaran saya itu ada lingkaran 3. Lingkaran yang begitu dalam, dan saya bukan lagi 2 tapi 1. Saya mempunyai tanggung jawab bahwa Tuhan katakan jangan bercerai. Itu firman Tuhan ya, bukan firmannya saya. Dan apa yang terjadi, saya mencoba untuk menyelesaikan. Mau pertempuran besar, mau pertempuran kecil, saya mencoba untuk bereskan. Artinya saya punya kewajiban, Aling juga punya kewajiban, karena saya bukan 2 lagi tapi 1. Tapi kalau orang-orang yang di luar kalian, jangan ada pertempuran yang besar dulu kalau pertempuran kecil kalian tidak pernah lakukan. Kalau kalian melakukan pertempuran besar nanti akan capek. Makanya kalau dalam hidup saya selalu katakan saya adalah dengan Tuhan. Hubungan saya dengan Tuhan. Karena Tuhan gak kelihatan, ya sudah go to the next one. Go to the next one dengan keluarga. Hubungan saya dengan Aling, saya harus beresin. Setelah saya bereskan, saya menggunakan pekerjaan. Jangan dikit-dikit, saya mau quit, saya pokoknya gak enak kerjaan seperti ini. Jangan. Prinsip-prinsip adalah bahwa kalau kalian merasakan bahwa pekerjaan saya gak enak, saya mesti keluar dari pekerjaan lain, kalian tidak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih enak daripada yang sekarang. Kalau sekarang kalian tidak menyukuri, pekerjaan berikut pun tidak akan menyukuri. Belajar untuk bersyukur. Apapun yang ada dikatakan firman Tuhan, katakan, hai budak-budak, hormatilah Tuhanmu. Bukan hanya yang baik, tapi juga yang bengis. Artinya kalau kita menghadap bahwa, bos saya gak enak segala macam, tempat lain pun akan sama. Setelah itu ketiga tentang pelayanan. Tentang pelayanan, start dari yang kecil. Cari pertempuran yang kecil dulu, jangan pertempuran yang besar. Jangan hidup kalian salah menempatkan prioritas
dan apa yang terjadi, kalian akan menyesal. Kok saya nggak menempatkan ini dulu, dan apa yang terjadi kalian terseok-seok. Kenapa terseok-seok? Karena kalian mencari pertempuran yang besar. Kalau kalian sudah menyelesaikan pertempuran yang kecil-kecil dulu, nanti yang besar itu nggak berasa besar. Saya jamin yang besar itu tidak akan menjadi besar. Tapi kalau kalian nggak pernah melaksanakan pertempuran yang kecil, langsung ke pertempuran yang sebenarnya itu kecil, tapi karena kalian tidak pernah berlatih pada waktu yang di sini, kok gede banget pertempurannya ya. Nah, di situ kali ya, kalau saya mau ngomong dalam komunikasi juga, belajar juga komunikasi. Kenapa saya ngomong seperti begini? Kalau kalian satu punya masalah di dalam hubungan suami istri, balik lagi berpikir waktu pertama kalian bertemu. Kalau kalian bertemu saling gondok-gondokan, oh ya sudahlah, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi kan enggak kan? Dulu ngomong sopan, ngomongnya nggak bentak-bentak, ngomongnya manis, cara berpakaian juga manis, terus hari Sabtu pasti berpikiran, yuk kita makan kemana? Berpikirlah untuk cinta mula-mula. Bagaimana kalian cinta mula-mula terjadi? Kalau dikatakan, maksudnya seperti apa? Kalian pasti mengalami, kalian tidak dijodohkan semua kan? Kalau dijodohkan ya sulit, pasti bingung segala macam. Kenapa kalian untuk pacaran bisa, sekarang nggak bisa? Karena kalian melupakan cinta mula-mula. Ingatlah cinta mula-mula tersebut. Nah, ingatlah cinta mula-mula. Bagaimana kalian memulai? Kalian pikirkan lagi di situ. Karena kalau kalian ingin menyelesaikan masalah yang sekarang, gimana caranya beres? Bagaimana caranya? Gini, satu hubungan di dalam keluarga yang kalian sudah tata, waktu kalian punya masalah, jangan kalian berpikir bahwa waktu kalian sudah level 60 misalnya. Di dalam, apa sih level 60? Di dalam hubungan kalian dalam keluarga ya sudah naik. Tiba-tiba kalian punya masalah. Saya yakin masalah itu karena ada kesalahan. Antara kesalahan dari pihak istri atau kesalahan pihak suami. Gak mungkin debut gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba istri digampar. Ada gak? Mungkin gak? Atau suami dilempar piring. Mungkin gak? Gila kali, gak mungkin semua ya. Pasti ada asal muasalnya. Entah suaminya yang salah, entah istrinya yang salah. Berarti hubungan itu stuck atau turun. Pada waktu hubungan itu stuck atau turun, jangan berharap kalau sudah masuk ke level 60 misalnya, skala kalau saya mau lihat angka sedikit, bagaimana caranya saya nggak tahu, tapi anggaplah kita nilainya 60 hubungan tersebut. Ada punya masalah, karena kesalahan suami, karena kesalahan istri, pasti turun tuh. Antara ke 50 atau ke 40, pasti, nggak mungkin nggak. Atau kalau katakan, oh kok saya nggak berasa, tetap aja 60, boleh, nggak apa-apa kalau nggak berasa. Jangan waktu setelah masalah ini, kalian berusaha dari 60 berjalan lagi ke 80. Kalian akan sengsara. Kok kamu tidak seperti dulu lagi? Gitu, itu ngomongan istri ya, biasanya ya. Kamu sifatnya sekarang marah-marah. Istri kali ngomong seperti gitu ya, suami enggak ya, suami diam aja. Jangan meminta salah satu pasangan untuk melanjutkan apa yang ada sebelumnya. Kalian mesti turun tingkat. Beberes. Kalau firman Tuhan katakan, mengaku dosa kalian masing-masing. Kalau kalian tidak pernah mengaku dosa kalian, yuk kita jalan lagi, anggap nggak ada semua. Enggak, istri itu pasti menyembunyikan sesuatu. Suami pun pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau kalian tidak pernah membereskan, menutupi. Sekarang kalau borok ditutupi jadi apa? Busuk. Akan meledak nantinya. Kalau tutupin, kalian harus turun level. Entah lagi mesti flashback lagi ke dalam kalian memulai dalam hubungan seperti apa awalnya. Entah kalian mesti jalan-jalan ke mall lagi, entah ada liburan segala macam. Kalian mesti flashback untuk bisa mundur. Jangan berharap udah level 60 punya masalah naik lagi ke 70 80. Nggak bisa. Turun. Jadi ngaku dosa seperti ini. Ngaku dosa itu bukan ngomong, maafin saya ya. Bukan. Itu mulut. Adalah hati kita menyadari ternyata saya salah ya. Dengan sebenarnya sang istri atau sang suami, memang ada sang istri ingin mendengar sendiri dari mulut. Suaminya ngomong minta maaf. Enggak. Sebenarnya dari perbuatan. Suami semakin lebih sayang, semakin care, semakin berubah hidupnya. Waktu semakin berubah, si istri atau si suami kamu lihat, oh iya,
Suami saya sudah bertobat. Yang tadinya sering marah-marah jadi nggak marah-marah. Itu namanya ngaku dosa. Oh iya, berkurang lah ya, dari standar 100 dia turun di 99. Berarti kok nggak pernah marah? Saya sering marah-marah di rumah. Nggak tahu aja, gitu loh. Tetapi mulai. Artinya, apa yang kalian lakukan, sebenarnya jangan berpikir egois buat diri sendiri. Apa yang kalian lakukan, mikirkan orang lain. Kayak gini, kalau saya sering ribut sama Aling di rumah, saya waktu ngobrol di sini nggak enak. Pasti nggak enak. Kenapa? Ada ngeganjel. Kalau saya ngeliat Aling, kayaknya kesel banget. Gimana pas habis berantem, pas di sini pasti kan, pas ngeliat kayak asem semua, ada asem. Enak nggak saya ngajar? Saya bukan enak, saya memikirkan kalian. Gimana waktu saya ngomong, saya enak ngomongnya. Waktu Tuhan ngomong sesuatu, saya bisa dengar. Artinya waktu kalian ngeberesin hidup kalian, bukan buat diri kalian saja. Buat orang lain. Buat anak kalian, buat cucu kalian, buat sekeliling kalian. Jadi kalian hidup baik, hidup tertib. Sekali lagi bukan hanya buat diri sendiri, juga buat orang lain. Itu dia punya komunikasi, bagaimana caranya, mulailah cinta mula-mula. Dan jangan skalanya itu langsung mau seperti dulu dan kenceng lagi. Memang kita harus mundur sedikit. Berilah kesempatan kepada pasangan. Jadi jangan memaksakan. Kok kamu enggak kayak dulu lagi ya? Itu yang memaksakan seperti begitu ya. Jadi makanya saya pernah ribut sama istri saya dulu. 1 minggu saya nggak ngomong. Ya sekarang sih saya nggak pernah seperti itu lagi ya. Artinya kesalahan-kesalahan kecil saya sudah mulai lupakan. Nah, belajar untuk nggak memaksakan kehendak kita. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Belum tentu pasangan kita bisa loh. Belum tentu. Artinya beri kesempatan kepada mereka untuk berubah, tetapi jangan berharap mereka berubah. Beri kesempatan, tapi jangan berharap mereka berubah. Kalau kalian berharap mereka berubah, harapan yang tertunda akan mengeringkan tulang. Nah, jadi waktu kita berharap terlalu banyak, kalian akan dikecewakan. Tetapi berilah kesempatan seperti itu. Sama seperti Tuhan juga. Tuhan katakan, jadilah engkau sempurna seperti Bapamu di surga. Kalau tadi saya katakan menerima kesalahan-kesalahan pasangan kita, kekurangan-kekurangan, bukan berarti menerima membabi buta. Enggak. Misalnya gini, istri saya masaknya asin lagi, angus lagi. Saya harus berbesar hati untuk tetap memakan makanannya. Telan aja terus. Kayak saya pernah kejadian yang dulu. Ini ayamnya enak nggak? Enak sih ayamnya, tapi kita beli dari luar. Berhikmat ya. Enak makanannya, tapi kita makan di luar. Nah, cerdik. Saya percaya kita dipanggil sama Tuhan bukan untuk menderita. Saya baru di mobil, saya ada cerita sedikit. Pernah dengar namanya persekusi? Sering ya? Persekusi ya. Saya nggak percaya namanya persekusi. Maksudnya apa kok nggak percaya namanya persekusi? Saya nggak percaya namanya ada penderitaan Kristus. Tidak percaya. Kenapa saya bilang tidak percaya? Loh, gereja mula-mula dia ada persekusi, dan firman Tuhan katakan juga kalau kamu ikut kepada Tuhan, kamu akan menderita. Kejadian di Afghanistan 1 hari 4 triliun dikucurkan ke negara Afghanistan. Kalau dimanfaatkan 4 triliun uang ini akan entah dari negara-negara menjadi baik, lingkungan menjadi baik, semua menjadi baik, pasti negara Afghanistan baik. Setelah 20 tahun kemudian, itu tidak ada tanda-tanda sedikit pun duit yang sudah dikucurkan. Tidak ada. Secara kebudayaan, secara infrastruktur, nggak ada. Kalau saya bisa memanfaatkan semua, kalau misalnya saya pergi ke Afghanistan, saya menginjili di sana, dan akhirnya saya dipersekusi, itu bukan dipersekusi, kebodohan. Kenapa kebodohan? Yang seharusnya orang-orang sebelumnya telah mempersiapkan diri untuk generasi berikutnya lebih nyaman.
generasi sebelumnya tidak mempersiapkan diri. Pertama kali gereja mula-mula dipersekusi karena memang belum ada. Pertama kali yang mereka tidak ada. Tapi mereka bukan dipersekusi. Waktu 80 tahun kerajaan Roma langsung jadi Kristen semua loh. Itu bukan persekusi. Apa yang mereka lakukan itu terjadi hal luar biasa impact-nya. 80 tahun. Nggak hanya cuma negara, kalau dikatakan negara Roma berarti negara Roma itu yang menguasai seluruh dunia saat itu. Berarti seluruh dunia mengenal Tuhan waktu dalam 80 tahun. Jadi itu bukan persekusi. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Waktu kalian mengalami banyak masalah, ya, misalnya saya dengan istri saya pertama kali, saya ada punya masalah finansial. Saya nggak anggap itu sebagai persekusi. Saya menganggap, saya katakan saya kebodohan saya. Benar-benar kebodohan saya. Dan saya dengan jujur, saya ngomong di mana-mana, saya benar-benar, saya dulu orangnya sombong sekali, bodoh sekali, dan akhirnya saya menderita soal ekonomi. Menderita itu benar-benar menderita. Saya dengan hubungan dari saya pertama kali hancur-hancuran, nggak hancur-hancuran ya, kita juga sering ribut segala macam. Karena kenapa? Saya nggak mempersiapkan diri. Penderitaan atau tanda petik persekusi yang saya alami itu atas kebodohan saya sendiri, dan saya tidak memanfaatkan pengalaman orang-orang sebelumnya. Harusnya saya bisa bertanya bagaimana cara membangun keluarga yang baik, bagaimana cara membangun ekonomi yang baik. Karena saya nggak bertanya dan saya jatuh, jangan anggap sebagai persekusi. Itu adalah kebodohan kita sendiri. Dan saya yakin sekali, apapun kalau kita semua berpikir, saya melakukan ini untuk generasi berikutnya, generasi berikutnya tidak akan mengalami persekusi. Tidak akan. Bagi saya, kata persekusi itu seperti ini. Apabila tanpa berpikir, berpikir kanan. Itu persekusi. Apabila kamu disuruh berjalan 1 km, berjalan 2 km, itu persekusi. Kenapa persekusi? Kalian perlu waktu melakukan segala itu ada hasilnya. Kalau kalian mendapatkan persekusi tidak ada hasilnya, itu yang namanya penderitaan semata. Pada waktu kalian di rumah, ya saya harus menerima segala. Istri makan ayam goreng asin, angus, saya makan terus. Ini persekusi saya. Itu penderitaan. Siapa yang nggak mau ke penderitaan? Situ saya katakan penderitaan. Karena kebodohan kalian tidak ngomong, kayaknya agak asin sedikit. Enggak, ini enak, tapi agak asin sedikit. Kalau misalnya kamu buatnya seperti ini, jauh lebih enak. Tapi ngomongnya dengan tersenyum, jangan marah-marah. Kalau marah-marah akhirnya istri nggak mau masakin lagi, salah kalian. Itu bukan persekusi, kesalahan kalian, kalian ngomongnya nggak baik-baik. Nangkep nggak di situ? Jadi di dalam keluarga tidak ada yang namanya persekusi. Yang ada adalah kebodohan sendiri, akhir kalian menderita. Kenapa? Karena saya yang ngalamin sendiri. Saya yang melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya saya ngalamin secara ekonomi saya hancur, ngalamin secara rohani hancur, ngalamin secara hubungan hancur. Kenapa? Karena kebodohan saya sendiri. Kalau saya belajar, ini boleh percaya boleh enggak, firman Tuhan juga ada. Musa punya orang tua, namanya orang Lewi ya. Namanya saya lupa, ada 2 orang namanya. Ada namanya orang Lewi. Orang tua Musa tidak mempersiapkan Musa untuk menjadi pemimpin. Kenapa ngomong seperti itu? Bukankah orang Lewi lagi jadi budak? Yes. Orang Lewi tidak mempersiapkan anaknya Musa untuk jadi pemimpin. Dan apa yang terjadi? Tuhan harus ambil Musa itu diberikan kepada orang dunia. Kalian bisa baca, ini kejadian benar-benar. Tuhan akhirnya mengambil Musa tersebut, akhirnya dididik di tempat orang dunia. Yang harusnya dididik sama Lewi, karena Lewi nggak mampu, diberikan kepada Firaun. Dan Musa, pada waktu dikatakan bahwa gua akan meninggalkan semua Firaun ini dan rela menderita untuk menderita dengan orang Israel, itu kebodohan. Kenapa saya bilang kebodohan? Belum saatnya keluar. Musa sudah mau keluar. Dan Musa akhirnya melakukan yang dikatakan ini penderitaan Kristus. Dan apa yang terjadi? Orang Israel yang harusnya menderita 400 tahun menjadi 430 tahun karena kebodohan Musa. Artinya sekali lagi, apa yang kita lakukan kalau kita nggak berpikir, ini yang kita lakukan salah apa enggak? Apa manfaatnya bagi orang lain? Kira-kira triknya seperti apa? Caranya seperti apa? Manfaatkan. Pada waktu kalian cuma kata, kita harus menerima segala, harus berbesar hati.
Belum tentu. Belum tentu. Jangan kesalahan yang kita buat, kita cuma asal menerima, tapi kita tidak menganalisa, kita tidak memperbaiki dengan mengatasnamakan berbesar hati. Saya yakin sekali kalau berbesar hati itu dia ada impact-nya. Saya harus berbesar hati untuk bisa menerima hal seperti ini, tetapi ini mesti berubah. Ada cara yang harus kita lakukan supaya ini berubah. Kalau cuma hanya menerima, kalau bahasa di Jawa nerimo, ujungnya mati ya. Karena apa? Kesel di dalam. Katanya kamu nerima, iya di mulut nerima, tapi di hati kesel. Enggak. Tuhan kasih anak hikmat, Tuhan kasih mulut, Tuhan kasih sesuatu untuk bisa memperbaiki, tapi jangan memaksa. Jangan memaksa, jangan berhadapan. Kalau kita nggak boleh bisa menerima, kita berhati, kita nggak boleh berhati, kita mesti berubah. Ada pemaksaan, ada yang namanya berhikmat. Kalau pemaksaan orang lain yang nggak nyaman, orang lain yang belum saatnya ya kita touch, yang belum saatnya kita jamah, tapi kita berusaha untuk merubah tersebut seperti Musa. Belum saatnya dia merubah Firaun, dia merubah Firaun. Dan apa yang terjadi? Kacau semuanya. Waktu kacau karena tidak memakai hikmat, tidak setiap perkara kecil, tidak setiap perkara besar. Cari cara-cara yang kira-kira gimana caranya orang berubah tapi dengan hikmatnya Tuhan. Tapi jangan targeted. Artinya ini ada masalah. Kalau memang sesuai dengan ada di tangan kita untuk bisa merubah, kita coba rubah. Tapi kalau nggak ada di tangan kita, kayak contoh misalnya, suasana COVID pertama kali, saya nggak, ya memang saya juga salah ya waktu ngomong soal COVID segala macam. Tetapi kalau saya nggak ngomong, bagaimana juga nggak tahu. Tapi saya nggak bisa merubah banyak orang. Saya cuma hanya bisa memberitahu sekeliling saya aja. Dan apa yang terjadi? Saya nggak berusaha untuk di media massa ngomong COVID gimana segala. Bukan ranah saya, bukan haknya saya. Haknya saya di sini saya ngomong, di tempat luar saya nggak ngomong. Saya nggak perlu sebar-sebarin segala macam. Waktu kalau sebar-sebarin sesuatu, akhirnya pemerintah datang, saya dicomot, itu penderitaan, persekusi atau kebodohan? Kebodohan. Karena saya nggak punya power, saya nggak punya sesuatu saya bisa melawan, saya mencoba untuk melawan. Itu kali ya, dikata yang berbesar hati adalah kita tahu saya bisa merubah, saya ngakalin, saya menerima, tapi saya coba akalin sedikit. Gimana sedikit? Akalin sedikit itu bukannya kita kontrol orang tersebut, enggak. Kira-kira, tapi tanya dulu. Karena ini sensitif sekali waktu kita mau merubah orang lain ya. Kalau ranahnya kita tahu misalnya saya jago masak. Ada orang masakannya kurang. Tapi kita bisa ngomong bahwa makanannya enak. Tapi kalau misalnya ada dikasih sedikit aja, nah jadi lebih enak. Karena saya jago masak, dia tahu saya punya restoran misalnya, waktu saya ngomong sesuatu diterima nggak? Diterima. Tapi jangan memaksakan. Kamu nih masakan gak enak, kalau nggak enak bagaimana, mau gimana, itu namanya memaksa. Tapi kita coba, kalau memang ranahnya kita, tempatnya kita coba rubah sedikit. Lihat, dia mau dengar nggak? Kalau nggak mau dengar, mundur. Jangan memaksa, mundur. Itu namanya berbesar hati sedikit ya. Nanti next kita coba lagi rubah lagi sedikit apa. Tetapi kalian harus punya spesialisasi. Jangan saya kedokteran, saya katakan ini obatnya jelas. Saya nggak tahu kedokteran sedikit pun. Saya mencoba untuk masuk. Saya nggak punya background, saya nggak punya talenta di sana. Saya mau merubah orang lagi. Akhirnya kacau. Itu. Kalau seperti gitu ya sudah. Makanya kalau saya nggak tahu apa-apa ya sudahlah, berbesar hati dan terimalah. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kalau saya nggak tahu, mungkin di situ. Tapi kalau kita tahu sedikit, kata berbesar hati ini nanti menjadi bumerang kalau kita cuma asal menerima. Karena saya pernah ketemu banyak sekali orang, ya mau gimana lagi? Suami saya sudah nggak bisa dirubah, istri saya sudah nggak bisa dirubah. Terimalah, jalani aja hidup ini. Saya nggak percaya seperti itu. Tuhan mau kita dalam hidup kita itu hidup berkemenangan. Entah di dalam keluarga, entah di dalam finansial, entah dalam lingkungan, semua kita mau dalam hidup berkemenangan. Tetapi setiap perkara kecil, setiap perkara besar. Nanti kalau kita
Pernah saya katakan ya, ada satu ilustrasi bagus banget, bukan statementnya, great ministry will attract great minister. Ini bukan soal pelayanan, tapi semua, dalam semua. Lebih gampang Bill Gates, saya kasih sorry nama orangnya, untuk ngomong sesuatu kepada orang diterima, dibandingkan, sorry ya, saya bukan menghina, dibandingkan tukang beca. Tukang beca walaupun hidupnya baik sekali, tetapi kadang-kadang dia akan dikritisi. Ini dunia, karena saya katakan. Tapi kalau Bill Gates ngomong apa aja, diterima. Walaupun dia salah. Walaupun dia salah. Artinya, sekali lagi, karena ranah dia, orang akhirnya melihat. Nah, makanya kalau kita katakan, waktu kalian misalnya suka memasak, belajarlah dengan memasak, dengan semakin improve. Waktu kalian, saya melihat ada kontraktor ya, dengan kalau misalnya kontraktor, belajar kontraktor lagi. Kayak sekarang misalnya saya di dalam finansial, saya belajar finansial lagi. Saya suka sekali mobil, saya pelajarin semua. Gunanya apa? Nanti suatu saat, waktu saya ngomong sesuatu kepada orang, walaupun saya salah juga didengar. Walaupun saya salah sedikit didengar, tetap didengar. Nah, artinya menolong kita dalam kita mau mengingini sesuatu. Siapa sih di sini kalau misalnya kita mengingini sesuatu, terus tidak dipenuhi, nggak enak ya. Kalian ke restoran misalnya lagi pas haus, Pak minta minum dong, ya, bukan minta minum ya, minum dong. Ternyata dia sibuk sekali, karena ramai sekali, akhirnya gelas kita kosong ya. Akhirnya kita nggak minum, karena kita juga nggak bisa salahin ya, lagi ramai banget pelayanan kesana kemari, ya sudahlah, saya tahan nggak haus. Tapi kalau kalian ada di tempat VIP, kalau kalian minta apa, pasti dilayanin ya. Iri nggak? Jangan iri. Itu mereka dapat VIP karena mereka mau hidup di dalam VIP. Maksudnya apa kok? Mereka mau. Saya juga mau di VIP. Bener? Mau di VIP. Kalau orang di VIP pasti akan yang namanya setiap perkara kecil, setiap perkara besar, dan growing. Kalau kalian nggak mau growing dalam hidup, tidak mau meningkatkan diri, di dalam hubungan, di dalam keluarga, kalau kalian cuma puas dengan apa yang kalian mau, ya keras ya ngomongnya seperti ini ya. Ini buat orang luar, bukan orang sini aja. Pada waktu kalian mau hidup dalam keadaan VIP, kalian akan berusaha untuk masuk ke dalam VIP ini. Kenapa? VIP itu adalah pemenang VIP. Kita diciptakan oleh Tuhan, semuanya masuk ke VIP. Contoh apa firman Tuhan dikatakan? Paulus katakan, lihatlah, dulu di antara kalian tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang berhikmat. Tapi setelah kalian mengenal Allah, mengenal Yesus, lihatlah begitu banyak orang-orang yang terkenal, orang yang berhikmat. Paulus pun bisa melihat waktu zaman yang awal itu, mereka yang mengenal firman Tuhan, mereka naik. Mereka naik. Secara hikmat, dalam hubungan segala macam mereka naik. Berarti dengan kata lain, nggak salah pada waktu kalian meningkat. Jangan kalian berapa, enggak, saya cuma mau sini-sini aja. Udah, saya nggak mau. Jangan. Kehendak Tuhan. Makanya yang kitab Kejadian 1 ayat 26, kenapa saya ulang-ulang? Ini benar-benar bagus sekali. Ini fondasi kalian di dunia ini. Tuhan mau kalian be fruitful. Benar-benar dalam segala hal. Maksudnya apa? Waktu kalian be fruitful. Siapa yang dimuliakan? Allah yang dimuliakan. Pada waktu kalian berkembang, berlipat ganda, siapa yang dimuliakan? Tuhan yang dimuliakan. Pada waktu kalian memenuhi dunia ini dengan segala ide-ide kalian, siapa yang dimuliakan? Tuhan yang dimuliakan. Pada waktu kalian menaklukkan dunia ini, siapa yang dimuliakan? Tetap Tuhan yang dimuliakan. Jadi dengan kata lain, kalau kalian mau sukses, Tuhan mau lebih lagi. Benar-benar. Nah, untuk menjadi sukses ini butuh yang tadi dikatakan. Kamu mau nggak? Kita mau nggak menjadi sukses? Waktu kita mau, ada tindakan. Sebenarnya kalau situasi sekarang, di zaman sekarang ya, biasanya kalau yang nggak ada masalah jadi masalah. Apa itu? Masalah ekonomi. Yang tadinya nggak ada masalah jadi masalah. Hal-hal kecil pasti menjadi besar. Hanya cuma gara-gara saklar aja. Kok nggak dimatiin sih listrik?
Padahal kalau saya hitung-hitung, ini paling cuma habis 100 perak. Tapi bisa kayak perang dunia. Atau sang istri misalnya udah masak, sama sang suami nggak makan. Padahal cuma nasi, cuma berapa sih? Karena nggak dimakan sama suami, istri tersinggung. Semua gara-gara ekonomi. Kenapa saya lebih fokus? Dia punya ekonomi. Suami dan istri diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja. Oh enggak, suami doang bekerja, so istri nggak usah. Enggak. Kenapa dikatakan bahwa be fruitful? Apakah untuk suami doang? Semua manusia, Hawa juga, Adam juga. Pada waktu kita, sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya ya, para istri di rumah, cuman suami doang yang bekerja, atau para suami yang sekolah, istri nggak boleh sekolah. Zaman sekarang sudah zaman keterbukaan. Waktu kalian bisa memikirkan soal ekonomi sedikit, pikiran kecil-kecil hal yang tadi mengganggu di rumah bisa berkurang. Kalian punya kesibukan. Minta sama Tuhan, biarlah mata kita semakin terang, pikiran kita makin tajam untuk melihat. Pada waktu melihat sesuatu, oh saya bisa kerjakan ini. Waktu ekonomi ini bisa naik sedikit, di keluarga ini lebih tentram. Pertempuran jadi nggak terlalu banyak. Bener ya, kalau kalian perut kenyang, berantem pun nggak terlalu kenceng. Ya, ngomong pun karena perut kenyang ya udahlah kenyang. Tapi kalau perut lapar, hal yang kecil nyaring. Karena perutnya kosong, jadi gendang. Bener ya? Dung. Jadi semakin nyaring. Waktu kalian ngomong A, volumenya kecil, berasa kecil tapi keluarnya kenceng gitu. Karena perutnya jadi gendang ya. Karena isinya angin. Coba kalau gendang isinya air, nggak bersuara. Nah, itu di dalam pada waktu kalian di dalam ekonomi diperbaiki, masalah keributan jadi sedikit. Lebih sedikit daripada seharusnya. Kenapa? Pikiran kalian lebih fokus. Besok misalnya mau ada buka toko, pasti kalau hari ini mau ribut, udahlah besok saya mau tidur besok kan buka toko, hari kita tidur. Coba kalau besok nggak buka toko, ribut sampai pagi, gitu kan? Karena nggak dipikirin ini. Nah, kenapa saya bilang fokus? Suami juga fokus kepada ekonomi dulu, istri juga fokus kepada ekonomi dulu, biar keributan agak sedikit berkurang. Bukannya selesai ya, berkurang sedikit. Nah, kalian menjadi lebih ada bekerja. Saya ngomong seperti gini adalah semua ya, saya juga. Saya dengan istri saya lagi fokusin agak lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang saya buat. Tujuannya gimana? Saya nggak mau fokus dengan problem-problem. Fokus ya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pelan-pelan nanti masalah-masalah di rumah akan berkurang sedikit. Itu sih kalau saya saran. Kalau sekarang kalau kita mesti ngomong baik di keluarga. Kalau perut lagi lapar kayaknya akan semakin kenceng. Saya pernah ngalamin waktu saya ekonomi masih kurang, ngelihat kesalahan selalu nyalain orang. Karena kenapa? Karena saya juga lagi di rumah banyak waktu akhir mikirnya enggak. Kalau saya sekarang sibuk sekali, ada masalah kecil ya saya nggak pikirin ya, karena saya harus nyelesain dia punya problem ini. Kenapa saya ngomong seperti ini? Biar kalian fokus mengembangkan apa yang Tuhan mau suruh dalam hidup kita. Yang seseorang, maksudnya mengembangkan gimana? Biarlah mata kita semakin terang, pikiran yang semakin tajam untuk bisa melihat. Oh, ini boleh nih, ini bagus ini. Saya mau coba ini, saya mau coba itu. Kalau kalian nggak pernah coba, kalian tidak akan pernah tahu berhasil atau tidak. Kalau kita berani coba, nanti gimana? Coba, kalah kecil terus. Saya di rumah masih coba lagi. Jujur, saya walaupun saya seperti begini, saya mau mengembangkan terus menerus. Saya suka kelistrikan, saya suka mesin, saya suka di dalam finance. Saya belajar, bukan berarti saya stop. Terus belajar. Mungkin itu kali di dalam keluarga ya, ekonomi coba ditingkatkan.